Shalom Bapak Ibu saudaraku semua, yang di tempat ini, yang di rumah, shalom semua, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya, saya percaya kita ada dalam sukacita karena Tuhan yang sumber sukacita itu ada dalam kehidupan kita. Haleluya, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk masuk ibadah kita. Bapak terima kasih, sungguh kami bersukacita Tuhan di hari yang luar biasa ini. Karena Engkau baik dan begitu baik bagi kami. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu tak pernah bersyarat bagi kami. Tapi kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan untuk masuk puji-pujian penyembahan bagi-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan, diagungkan ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dimasyhurkan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau habiskan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memuji, menyembah Tuhan kita. Langit dan bumi menyembah Tuhan karena Dia yang menciptakannya. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita.
Ibu, yang di rumah, yang di sini, amin. Haleluya. Kita katakan ada satu sobatku yang setia, itu Yesus Tuhan kita. Haleluya. Boleh gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan. Haleluya. Satu sobatku yang setia. Amin. Dia tidak pernah dia tinggalkan diri. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Katakan ada satu sobatku, satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Katakan namanya Yesus. Namanya, angkat tanganmu, katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diri. Amin. Haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Saya katakan ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekarang memang saja katakan namanya Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan kita dahsyat dan hebat, amin. Dialah menghibur setiap hati yang terluka. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan menyembah Dia lebih dalam lagi. Dia yang terima pujian penyembahan kita. Firman-Nya yang menggenapi setiap hidup kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Engkau yang sempurna. Engkau yang terindah dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama bangkit berdiri, masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Silakan jemaat saja akan pujian dari awal. Katakan Tuhan, Kau yang sempurna. Haleluya. Amin Bapa, Kau yang sempurna dalam hidup kami. Kami hidup dalam rencana-Mu ya Bapa. Haleluya. Kau yang murnikan setiap roh kami Bapa. Haleluya Bapa, terima kasih. Bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran, jadi bukti selama-lamanya. Kami agungkan
namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baik yang Kau sudah beri buat setiap daripada kami tempat ini. Kami mengucap syukur kalau kami hari ini ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap daripada kami. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau beri Tuhan. Kalau pada kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami mau belajar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami berdoa, Engkau berbicara kepada setiap kami, Roh Kudus ambil alih. Supaya kami boleh belajar, Tuhan, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mau terus belajar dan diajar oleh kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berkati mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan ini merupakan isi hati-Mu buat anak-anak-Mu yang mendengar live streaming pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Kami sama-sama mengatakan amin. Shalom Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan dan sukacita yang besar kalau sama-sama hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah ketiga GBN Sampel. Saya tetap percaya dan berdoa. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami, Tuhan Yesus menyertai saudara. Tuhan Yesus peduli akan kehidupan saudara dan situasi yang saudara alami hari-hari ini. Dan saya percaya terus supaya kita terus bukan hanya menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi orang-orang Kristen yang pemenang dalam kehidupan ini. Nggak dikalahkan oleh pressure dunia, tekanan dunia, tetapi menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Bapak saudara sekalian, kalau hari ini saya akan membawakan satu topik, yaitu kelahiran baru. Ya, kelahiran baru yang terambil dari Injil Yohanes pasal ketiga ayat 1 sampai ke 8. Mari kita sama-sama kita buka Alkitab kita di Injil Yohanes pasal ketiga ayat ke-1 sampai yang ke-8 dengan topik dengan judul kelahiran baru. Bapak Saudara ya, kalau kita bisa kalau sudah siap, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan yang adalah Allah sendiri. Dan mari kita sama-sama, nah kalau sudah dapat, mari kita sama-sama baca dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. 2, 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ayat ketiga, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat keempat, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali, dilahirkan lagi?" Ayat kelima, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat keenam, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat ketujuh, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat ke-8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kalau sedikit kita melihat di Injil Yohanes ini, kalau kita melihat murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes ini, Yohanes adalah seorang murid yang begitu dekat dengan Yesus, yang selalu dekat dengan Yesus, dan Yohanes sendiri ini disebut rasul kasih. Ya, kalau kita melihat bagaimana luar biasa Yohanes ini dipercayakan penglihatan di Pulau Patmos yang tertulis di kitab Wahyu, Bapak Saudara ya. Nah, saya merenungkan kenapa kok Yohanes bisa dipercayakan hal-hal seperti ini, dan saya melihat bahwa Yohanes ini dikenal sebagai seorang murid yang suka menyandarkan kepalanya di bahu Yesus, ya, dan paham juga detak jantung Yesus. Dan kepada saya pikir bahwa kepada orang-orang seperti inilah Yesus memberikan hal-hal yang tidak diselami banyak orang.
Ya, dan kalau kita lihat secara cepat, bagaimana kita lihat dari Injil Yohanes yang akan kita bahas di pasal 3 ini. Kalau Yohanes pasal 1 berbicara apa? Berbicara tentang inkarnasi Logos, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Kalau kita tahu, Yohanes 1 ayat 1, jelas dikatakan permulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 berbicara masalah inkarnasi Logos, yaitu firman atau Allah yang menjadi manusia. Ya, kita lihat kemudian Yohanes pasal 2 berbicara apa? Perkawinan di Kana, di mana ada mujizat yang Tuhan Yesus buat. Dan ketika dia diundang hadir, di situ Tuhan Yesus sedang membawa pemulihan, membawakan restorasi kepada keluarga. Ya, karena pada saat situasi seperti itu, di tengah situasi yang kehabisan anggur, dan di situ Tuhan Yesus membawakan membawa satu mujizat, yaitu membawa sukacita kepada keluarga yang mengadakan pesta pada waktu itu. Dan Yohanes ketiga kita bisa melihat percakapan dengan Nikodemus ini. Nikodemus ini berbicara tentang kelahiran baru, kelahiran kembali. Ini artinya apa? Tuhan Yesus sedang membawa restorasi agama. Ya, karena mungkin sebagian banyak orang hari-hari ini kehidupannya mungkin sebagai orang percaya, mungkin mengklaim dirinya Kristen, ya, tetapi hanya hidup agamawi saja, ya, tidak mengalami suatu kelahiran baru, kelahiran kembali, yaitu mengalami pemulihan, restorasi hubungan yang sungguh dengan Tuhan, bukan hanya kehidupan agama, ya. Karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya melihat adanya degradasi, ya, adanya penurunan kualitas iman orang-orang percaya yang mungkin sudah lama dalam gereja. Mereka belajar Alkitab, Bapak Saudara. Mereka bergelar teologi, ya. Mereka ikut semua program pembelajaran, tetapi sedihnya ada kecacatan pengertian tentang iman percaya dan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara, mari kita sama-sama belajar dari Yohanes pasal 3 ini tentang restorasi agama, ya, tentang kelahiran baru, ya, apa yang Tuhan Yesus sedang kerjakan dan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Kita lihat ayat pertama, di situ dibilang gini Bapak Saudara. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, ya, seorang pemimpin agama Yahudi. Wow, kita bisa lihat siapa Nikodemus? Pemimpin agama Yahudi. Beliau adalah seorang anggota Sanhedrin Agung di Yerusalem, yaitu adalah pengadilan lokal pada zaman itu, di bawah otoritas Romawi. Ya Bapak Saudara, orang ini belajar. Nikodemus ini orang yang belajar, dia tahu Taurat. Ya, dia merupakan orang Farisi yang artinya apa? Orang yang bisa menafsirkan dan juga orang yang memelihara hukum Taurat atau the law secara harafiah dan secara ketat. Ya. Dan dalam perjalanannya, Bapak Saudara, dalam perjalanan hidup Yesus ini mengecam sekali kelompok-kelompok seperti ini. Karena kemunafikan mereka. Maksudnya kenyataan hidup mereka tidak sesuai dengan perkataan mereka dan pengertian mereka yang salah. Di hari-hari terakhir ini kita melihat Bapak Saudara bagaimana nggak sedikit, ya, para pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang jatuh dalam berbagai macam dosa. Dimulai dari pencobaan yang datang dari si jahat dalam bentuk nafsu kedagingan kah, atau dalam hal financial, masalah uang dan lain sebagainya. Ya, mereka bisa melayani luar biasa Bapak Saudara di mimbar. Ya, tetapi aksi hidup mereka penuh dusta. Ya, kemuliaan mereka sepertinya bersinar di depan orang, tetapi sebenarnya sedang pakai topeng kemunafikan, di mana tidak banyak yang tahu kehidupan mereka di belakang layar, Bapak Saudara. Ya, satu perenungan dan evaluasi buat hidup saya, hidup kita semua, ya, Bapak Ibu Saudara semua, yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, ya, bahwa apakah pengetahuan kita akan Tuhan sudah mulai bergeser ke arah hal-hal dunia, sehingga kita gagal paham apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Saudara, kalau kita lihat di ayat kedua, kita lanjutkan sedikit. Di sini dikatakan bahwa ia datang pada waktu malam. Nikodemus datang pada waktu malam kepada Yesus, dan dia berkata, "Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Bapak Saudara, kalau kita melihat di sini berkunjung pada waktu malam, ya, banyak sekali yang berspekulasi bahwa Nikodemus ini takut atau bahkan malu mengunjungi Yesus ketika masih terang, sehingga ia berkunjung pada waktu dalam kegelapan, ya, karena posisinya waktu itu sebagai anggota dari lembaga penguasa Yahudi, ya. Alasan ini mungkin saja, ya, namun memang
dengan naskah Alkitab tidak menyebut ya alasan ia memilih waktu berkunjung itu pada waktu malam. Kenapa? Adapun alasan yang lain juga mungkin menjelaskan waktu berkunjungnya adalah mungkin sebagai tanggung jawab dia menyelidiki guru atau tokoh masyarakat lainnya, yaitu pada waktu itu Yesus, yang berpotensi mungkin menyimpangkan keyakinan umat Yahudi. Ya, kalau kita lihat ayat 2 ya. Jadi sini bahwa dia bilang kan Rabi, ya. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, ya. Jadi bukan sebagai Tuhan, yang dia tahu bahwa ini sebagai sebagai guru, ya. Yesus datang sebagai guru. Nah, Nikodemus di sini sedang gagal paham Bapak Saudara untuk menerima kenyataan bahwa Yesus adalah inkarnasi Logos itu, ya. Firman Allah yang menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 1. Ya, Nikodemus sedang gagal paham. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya. Nah, kenapa? Akhirnya kita bisa belajar ini. Kenapa Yesus sering kecam orang-orang Farisi seperti ini? Kenapa? Mereka menunggu Mesias yang akan datang. Ya, mereka menunggu seorang yang akan menyelamatkan mereka sebagai raja secara konstitusional. Dia akan membawa kelepasan, pembebasan dalam ranah kerajaan yang akan datang dengan megahnya dan keperkasaannya. Nah, dan dalam filsafat Yunani juga orang terjebak bahwa Logos ini, yaitu Allah yang menjadi manusia, ini hanya cuma sebagai perantara antara Tuhan dan manusia, sehingga kedudukannya lebih rendah daripada Allah. Ya, filsafat Yunani ini pertahankan kepercayaannya dan mengutip Alkitab yang merupakan satu pengakuan iman orang Yahudi di Ulangan 6 ayat 4 atau Shema Israel. Kalau dibilang di situ dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Yang artinya apa? Dengar hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Dan juga di Markus 12 ayat 32 di situ dikatakan Allah itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Nah, tapi tidak ada menyebutkan Yesus sendiri sebagai firman hidup atau Logos itu Bapak Saudara. Sehingga inilah filsafat pemahaman mereka yang mereka percayai, ya. Kecewa, ya. Mereka kecewa karena apa? Yesus tidak datang sebagai raja yang dinanti-nantikan, yang membawa kelepasan, kebebasan buat bangsa Israel. Tapi apa? Yesus lahir di kandang domba, Bapak Saudara. Seorang raja lahir di kandang domba. Padahal lahir dalam kandang domba ini memiliki arti yang sangat dalam. Yang pertama, Yesus merendahkan dirinya. Artinya apa? Tindakan Allah ini meninggalkan semua kemegahan dan kemuliaannya untuk apa? Jadi manusia. Supaya Tuhan apa? Merestorasi gambar diri manusia yang sudah rusak. Dan kembali kepada kemuliaan ciptaan yang seperti semula. Ya, itu yang pertama. Arti dalam sekali dari kelahiran Yesus dalam kandang domba. Yesus rendahkan dirinya untuk merestorasi gambar diri manusia. Yang kedua, bahwa Yesus peduli. Jangkauan Yesus bukan hanya untuk orang-orang yang punya jabatan. Bukan hanya untuk orang-orang yang punya posisi. Tetapi mungkin kepada orang-orang yang tidak punya tempat dalam masyarakat. Ya. Dan sepanjang perjalanan Yesus, dia tunjukkan kasihnya kepada apa? Kita lihat pemungut cukai. Dia tunjukkan kasih kepada pelacur. Dia tunjukkan kasihnya kepada orang-orang lumpuh, orang buta, orang kusta, semua. Untuk merestorasi satu posisi yang manusia yang tidak punya tempat mungkin dalam masyarakat. Yang ketiga, arti dari kelahiran Yesus kandang domba. Yesus menyatakan pengampunannya. Kelahirannya di tempat hina. Kandang domba sedang bicara dia mau hadir di hidup kita yang penuh dosa. Hidup kita, hati kita yang kotor. Dia mau hadir. Dari semua tempat terbaik yang ada dalam dunia, Bapak Saudara. Dia mau tinggal di hati saudara dan saya yang banyak luka, banyak kotoran. Ya, dia mau mengampuni kita, menyucikan kita. Dan angkat kita menjadi anak-anaknya. Ya, bukankah ini satu privilege yang begitu besar buat setiap daripada kita? Padahal Yesus datang sebagai raja yang rindu untuk restorasi kehidupan spiritual. Hubungan manusia yang sudah lama rusak. Sehingga dengan percaya kepada Yesus, kita dapat menerima keselamatan kekal itu. Dan kalau kita dalam perjalanan hidup, kita lihat dalam perjalanan hidup Yesus dari semua yang terjadi, peristiwa-peristiwa, penyakit, kematian, dirasuk setan dan nggak ada makanan, tidak diterima masyarakat, dan Yesus adakan mujizat, lakukan ini, lakukan itu, terobosan dari peristiwa-peristiwa yang ada. Apa sih yang Yesus kehendaki dari semua ini? Yang saya belajar adalah supaya kita menjadi pengikut Yesus. Ya, karena itu percakapan dengan Yesus dengan Nikodemus ini mengingatkan kita bagaimana peran ibadah, bagaimana peran pelayanan dalam kehidupan orang percaya zaman ini. Supaya apa? Kita ini gak terjebak di
di agama atau kegiatan-kegiatan agamawi, rutinitas, budaya agamawi. Tetapi biar ada perubahan dan restorasi kehidupan agama kita. Ya, restorasi agama itu sendiri, kehidupan iman percaya kita, Bapak Saudara. Ya, kita lihat ayat 3, di situ katakan Yesus menjawab kepadanya, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Wow, sesuatu yang belum pernah terjadi dan belum pernah terdengar di perjanjian lama dalam hukum Taurat. Yesus sedang bilang kepada Nikodemus. Ayat 4 dikatakan, kata Nikodemus kepadanya. Nah, ini pikiran manusia nih, limitasi manusia, Bapak Saudara. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Bapak Saudara, pernyataan ini sedang menunjukkan bagaimana terbatasnya pikiran kita, ya, manusia. Betapa dangkalnya pengertian akal budi kita. Ya, walaupun kita sekolah, kita bergelar, kita profesor doktor, ya, tetapi tanpa hubungan intim dengan Tuhan, apa sih arti semua itu? Ya, gelar dan apa yang kita boleh bergelar teologi dan segala macam, itu semua nggak ada artinya. Ya, Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, kita lihat di sini. Kita mungkin belajar, kita sekolah teologi, itu nggak jadi jaminan, Bapak Saudara. Ya, nggak menjadi jaminan kita pasti dekat, tidak menjadi jaminan, ya. Karena tanpa hubungan, ujung-ujungnya itu semua cuma jadi head knowledge. Ya, cuma jadi head knowledge. Saya tahu ini, saya tahu itu. Dan tidak sedikit orangnya akhirnya apa? Banyak orang pinter dalam teologi. Mereka mangkir dari gereja. Mereka mangkir dari percaya Tuhan. Karena apa? Dasar imannya nggak kuat. Ya, semuanya jadi head knowledge aja. Ya. Tapi mari Bapak Saudara, kita dengar firman Tuhan ini dengan hati yang terbuka. Supaya apa? Supaya kita menjadi taat dan jadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Nah, dari ayat 3 dan 4 ini saya merenungkan juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, gitu, bagaimana terkadang dalam perjalanan ikut Tuhan, seringkali Tuhan itu dengan kasih-Nya menunjukkan sesuatu hal yang baru kepada kita. Ya, satu paradigma yang baru. Yang tujuannya sebenarnya apa? Ingin membawa perubahan buat kita. Ingin membawa restorasi kehidupan kita supaya hidup kita ini bisa selaras dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan, ya. Kalau kita lihat di ayat Yohanes pasal 2, ya, kita lihat, ya, contohnya di sini perkawinan di Kana, di mana ketika anggur itu habis. Kita harus mengerti bahwa anggur merupakan satu kewajiban di pesta perkawinan, ya, orang Yahudi pada waktu itu. Bagi mereka wine atau anggur ini membangkitkan satu rasa sukacita. Ya, kita bisa lihat Amos 9:13, Hosea 14 ayat 7. Walaupun ada perdebatan apakah wine ini atau anggur ini membuat mabuk atau nggak mabuk, tapi ya itu nggak jadi pembahasan kita kali inilah. Ya, tetapi ketika Yesus intervensi, intinya pada saat Yesus intervensi dalam perkara habis anggur ini, ada perintah Tuhan. Dan kita bisa lihat respon pelayan terhadap perintah Tuhan ini, dan hasilnya apa? Ketika pelayan itu mendengar dan taat akan perintah Tuhan itu, hasilnya air itu menjadi anggur dengan mutu yang paling baik. Bapak Saudara, jadi yang paling penting buat kita untuk mengerti bahwa restorasi, pemulihan terjadi karena ketaatan kita akan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, mau seberapa keras usaha manusia untuk merubah atau mengalami restorasi pemulihan, total itu akan gagal. Ya. Kalau kita lihat ayat berikutnya Bapak Saudara, ya, kita cepat aja di ayat 5 sampai ayat 7 dikatakan seperti demikian. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ya, ayat 8. "Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Bapak Saudara, ayat ini sedang menjelaskan natur dosa kita yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ya, dari Adam dan Hawa. Bahwa pada dasarnya kita berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan, the glory yang tadinya ada dalam gambar diri manusia sebagai ciptaan yang mulia itu hilang. Dan tidak ada yang bisa bilang bahwa dirinya tidak berdosa, ya, dan tidak bersalah. Karena semenjak anak-anak pun, kalau kita lihat anak-anak tidak pernah diajari buat jahat, Bapak Saudara. Mereka sudah bisa berbohong, mereka sudah bisa mungkin pukul temannya, pukul saudaranya, ya, karena barangnya diambil dan segala macamnya dan sebagainya. Ya.
Karena apa? Kita lihat di Roma pasal 5 ayat 18-19, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikianlah pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, seorang menjadi orang benar. Oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Wow. Ya. Oleh karena itu Bapak Saudara, perlu sekali kita dilahirkan kembali dari roh. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 9 berkata, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tak berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Wow, ini satu hal yang luar biasa, Saudara. Setiap daripada kita perlu mengalami kelahiran baru ini. Nah, sekarang apa arti dari kelahiran kembali? Lahir dari roh atau lahir dari Allah ini. Apa artinya? Ya, ini merupakan satu proses restorasi. Ini merupakan satu proses pemulihan. Seorang yang kembali ke gambar Allah yang sesungguhnya. Ya, pemulihan, restorasi kemuliaan yang ada pada manusia yang diciptakan dari semulanya. Sesuai dengan gambar yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap daripada manusia. Seorang yang kembali ke tujuan Allah yang sesungguhnya. Sehingga apa? Nikodemus, ya, dari cerita ini, Nikodemus harus alami pembaharuan yang dikehendaki Allah. Nah, apa arti kelahiran baru? Bapak Saudara, yang kita bisa dapat dari sini. Saya melihat yang pertama, ini merupakan satu perubahan status. Orang yang dilahirkan kembali, mengalami kelahiran baru, berbicara perubahan status. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, ya, di situ, bahwa kita bukan hanya menjadi orang yang beragama, namun menjadi anak-anak Allah yang bisa panggil Tuhan dengan ya Aba, ya Bapa. Ya, jadi arti kelahiran baru yang pertama adalah perubahan status kita. Mungkin hidup kita yang lama, yang sudah dicap oleh dunia karena kesalahan-kesalahan yang kita buat di masa lampau, yang mungkin kita tidak bangga. Ya, kalau kita ingat masa-masa lalu, Yesus sudah bangkit dan mengalahkan dunia, ya, sehingga barang siapa yang percaya kepada namanya diberi status yang paling baik yang seorang bisa punya, anak Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Wow. Dan terkadang juga kita yang hidup di akhir zaman ini, karena memang kalau saya melihat ya Bapak Saudara, karena toleransi yang begitu kuat hari-hari ini, ya, karena human rights, ya, hak asasi manusia dan segala macam yang diagung-agungkan, sehingga orang bisa klaim bahwa oh ya, saya punya iman. Semua orang punya iman. Ya, walaupun iman mereka pun berasal dari yang lain atau dari mana saya juga nggak ngerti. Ya, saya pun punya tetangga saya bukan orang percaya, ya. Dan dengan hal ini pun dia bisa berkata bahwa dia menyembah sesuatu yang lain. Dia beriman juga kepada sesuatu yang lain. Dia menyembah hal yang lain. Padahal kalau kita baca di Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi sebenarnya bahwa iman yang benar harus kembali kepada sumber yang benar, yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi sebenarnya kalau klaim iman di luar firman Tuhan itu sebenarnya keliru. Nah, tapi memang bukan berarti bahwa akhirnya saya melecehkan atau menjatuhkan orang-orang yang lain, orang-orang yang demikian yang memiliki iman yang berbeda, Bapak Saudara. Namun disinilah di mana Injil seharusnya diberitakan kepada orang-orang yang demikian. Bapak Saudara, dunia sedang alami resesi hari ini. Ya, ekonomi, finansial, lowongan kerja, lapangan kerja terdampak, bahan-bahan pokok terdampak, bahan bakar dan lain sebagainya terdampak. Dan survei tahun 2021 di Australia mengatakan bahwa negara ini sedang mengalami resesi agama. Hampir 40% orang-orang di Australia mereka mengklaim bahwa dirinya tidak punya lagi agama. Padahal negara ini didirikan oleh berbasis Kristenan. Ya, banyak sekali Bapak Ibu Saudara ada mengalami degradasi, penurunan, ya, dari tentang keagamaan ini yang ada di negara ini. Banyak sekalipun orang-orang yang hari-hari ini stres, depresi, kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita. Ya, banyak sekali orang mengalami hal-hal sulit hari-hari ini.
Tapi saya mau bilang satu hal, ada satu quote, ada satu perkataan dari seorang pendeta, pengajar Alkitab besar, ya, seorang profesor di Grand Rapids Theological Seminary di Michigan, Amerika, bernama Warren Wiersbe. Beliau mengatakan bahwa iman berdasarkan firman Tuhan akan menghasilkan sukacita yang akan mengatasi badai kehidupan. Bapak Saudara, dunia butuh firman Tuhan. Dunia butuh kasih Tuhan. Dunia butuh Yesus, yaitu adalah inkarnasi Logos itu. Ya, yang firman Allah, yang menjadi manusia, yang datang untuk kepada setiap kita. Jadi yang pertama, arti kelahiran baru adalah perubahan status kita. Dari orang-orang yang bukan anak menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, Bapak Saudara, ciptaan yang baru. Arti kelahiran baru adalah menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, kita bisa lihat di situ. Tidak lagi hidup dengan cara-cara yang lama. Ya, berapa lama kita sudah hidup bergereja, berapa lama kita sudah beribadah, berapa lama kita sudah beragama Kristen, tetapi kita masih hidup dalam cara hidup yang lama. Saya renungkan mungkin karena sudah terlalu lama dan terlalu nyaman hidup dalam ketidakbenaran sehingga sudah menjadi biasa. Tidak usah jauh-jauh, Bapak Saudara. Bagaimana narasi publik tentang negara kita hari ini, maksudnya negara Indonesia, Bapak Saudara, ya. Walaupun sekarang sudah jauh lebih baik, ya, tetapi kita bisa selalu dengar bahwa negara kita tidak bisa lepas dari yang namanya korupsi. Ya, di segala bidang, di segala sektor yang ada, pasti ada saja korupsi. Seperti ini sudah mendarah daging, Bapak Saudara. Ya, makanya Yesus bilang di ayat 10 kepada Nikodemus, yang seorang yang pinter banget, seorang pemimpin agama Yahudi, dia bilang bahwa ketika Yesus menjelaskan tentang kelahiran baru ini, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ya, Saudara, Yesus rindu bawa perubahan paradigma hari ini. Yesus rindu membawa restorasi gambar diri manusia kembali kepada kemuliaan yang sesuai dengan tujuan awal penciptaan manusia itu. Ya, Yesus rindu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita izinkan Yesus enggak untuk bawa perubahan dalam cara pandang kita, perubahan dalam cara hidup kita, perubahan dari cara beribadah kita, perubahan dari cara kita menyembah, supaya apa? Selaras dengan kehendak Allah. Atau apa? Kita merasa terlalu pintar untuk terima didikan Tuhan. Sehingga dalam Kristus, Bapak Saudara, kita semua adalah ciptaan yang baru. Artinya apa? Cerita hidup kita baru. Ya, cerita hidup kita pun jadi baru. Jalan bersama Yesus, walking with God. Dan menurut saya inilah ultimate-nya jadi Kristen. Ya, menjadi orang-orang percaya waktu kita dalam setiap waktu jalan sama Tuhan. Ya, sangat dekat dengan Tuhan. Ya, mengerti isi hatinya Tuhan. Ya, inilah artinya yang kedua, Bapak Saudara, menjadi ciptaan yang baru. Dan yang ketiga, Bapak Saudara, arti kelahiran baru. Ya, berarti perpindahan posisi. Apa maksudnya? Ya, di Yohanes 5 ayat 24 dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Perpindahan dari maut kepada hidup. Posisi kematian menjadi kehidupan. Dan ada pun satu ayat firman Tuhan berkata 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, ayat ini kita mungkin sudah tahu, kita baca. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perpindahan posisi dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari gelap kepada terang. Ya, dan setelah kita dapat assurance, ya, satu garansi kehidupan bahwa bukan lagi yang bios, ya, satu kehidupan yang bukan lagi yang fana, tetapi yang zoe, yang eternal life. Maka kehidupan kita, ya, sebagai gereja, kita akan keluar, ya. Keluar ini maksudnya jadi ada dua hal, Bapak Saudara, bukan lagi sebagai anak-anak gelap, ya, tetapi sebagai anak-anak terang yang memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, ya. Dan yang kedua, kita juga keluar, yaitu menjalankan tugas utama gereja, yaitu apa? Ekaleo, ya, keluar, ya, menjadi saksi Kristus. Untuk apa? Untuk membawa orang-orang yang masih dalam posisi yang salah, membawa orang-orang yang masih dalam posisi maut, membawa orang-orang yang masih dalam posisi kegelapan untuk bisa apa? Rasakan kasih yang sejati, yang bukan dari dunia ini.
Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kita semua hidup agamawi saja, supaya dilihat orang saja, atau untuk pemuasan diri saja. Tapi dengan rendah hati mari kita terima kebenaran firman Tuhan ini. Supaya apa? Jangan lagi kita berkutik terus menerus dengan perkara sakit hati, sesama pelayan Tuhan, sesama jemaat Tuhan, kita bertengkar, kita saling menjatuhkan, lalu akhirnya keluar dari gereja. Karena apa? Kita tidak dihargai. Saya pikir gereja pun perlu alami kelahiran baru, Bapak Saudara. Ya, gereja butuh restorasi. Ya, gereja perlu mengerti tentang perubahan status, bahwa kita bukan lagi sebagai orang-orang di luaran, enggak, kita anak-anak Allah. Ya, gereja perlu mengerti tentang ciptaan baru, bukan lagi kehidupan lama, tetapi jadi satu yang baru. Dan gereja pun perlu mengerti, mengalami namanya perpindahan posisi ini, bukan lagi di gelap, tetapi dari terang, bukan lagi kematian, tapi kehidupan. Ya, maka supaya kalau semua jemaat dan semua pelayan mengalami namanya kelahiran baru ini, saya percaya, maka kita memang kita masih hidup dalam dunia, tetapi kita memiliki naturnya Allah. Ya, kita memiliki gaya hidup kerajaan sorga. Dan kita semua memakai jubah keimaman kita. Ya, memakai jubah keimaman di setiap sektor, dimanapun Tuhan tempatkan kita, Bapak Saudara, untuk jadi berkat. Nah, biar firman Tuhan ini menjadi satu perenungan buat kita semua, biar ini menjadi berkat buat kita semua, Bapak Saudara, dan biar Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri kepada kami, hari yang indah. Kalau kami boleh sama-sama mendengar tentang kebenaran firman-Mu, kami mengucap syukur, Tuhan. Kalau kami mau diajar dan belajar akan firman Tuhan ini, Tuhan, mungkin keras, mungkin firman Tuhan ini nggak gampang dikunyah, Tuhan, tetapi kami mau menerima ini, Tuhan, supaya apa? Kami mengalami restorasi, kami mengalami perubahan, ya, paradigma kami, ya, Tuhan bawa perubahan, bawa restorasi untuk agama, ya, Tuhan bawa satu terobosan baru, Tuhan, supaya kami nggak gagal paham, supaya kami nggak salah kaprah, Tuhan. Banyak sekali kelemahan kami, kecacatan pemahaman kami, Tuhan, tapi kami minta ampun hari ini, Tuhan. Kami mau belajar, kami mau mengalami satu kelahiran baru, supaya kami mengerti, Tuhan, bahwa kekristenan bukan hanya masalah agama, kekristenan bukan masalah bagaimana kami sudah seberapa banyak kami tahu dan seberapa banyak kami pintar, seberapa banyak pelajaran Alkitab yang kami bisa hafalkan, enggak. Tetapi ini bicara bagaimana hubungan, ini bagaimana bicara berjalan sama Tuhan. Dan Tuhan ajar setiap kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang melihat live streaming di tempat ini, Tuhan. Engkau menjamah dan Engkau memberkati anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan. Apapun, Tuhan, pergumulan mereka hari-hari ini. Mungkin pergumulan masalah sakit penyakit, masalah hubungan, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah keluarga. Apapun itu, Tuhan, yang mereka alami, Tuhan, mereka akan mengalami satu perubahan. Mereka akan mengalami restorasi yang luar biasa. Karena mereka tahu bahwa kehidupan mereka, ya, sejalan dan selaras dengan apa yang Engkau kehendaki. Mungkin gak mudah, Tuhan, tetapi mereka menyadari bahwa mereka punya Engkau, Tuhan, yang selalu tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan mereka terjatuh, membiarkan mereka sendiri, karena Engkau selalu bersama-sama dengan mereka, Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa, Tuhan, biar berkat-berkat surga turun dan melimpah buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berdoa juga untuk gereja-Mu, Tuhan, GBN Sampel. Berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Ivan Sitompul, dan istri, dan semua tim leadership yang ada, dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada yang tersebar dimanapun di seluruh penjuru dunia yang ada. Tuhan, Engkau akan memberkati gereja-Mu ini dan terus menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan, Tuhan. Mungkin kami merasa kecil, tetapi Tuhan, kami percaya dari yang kecil ini, Tuhan, akan membuat satu dampak yang signifikan buat komunitas, buat kota, buat negara di mana kami ada, dan terlebih mulai dari keluarga kami, Tuhan, keluar, overflowing, Tuhan, mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau menerima berkat Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita berdiri dan kita angkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan akan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, diberkati engkau dimanapun engkau berada, dan terus menjadi berkat, alami perubahan, restorasi yang dahsyat kepada kehidupan iman percaya kita, dan izinkan Yesus untuk menjadi pusat dari kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak-Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.